Sebelumnya perkenalkan, saya Yunita Novianti dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mencontohkan komunikasi efektif, yaitu SBAR sama TBAR. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu SBAR. SBAR itu adalah komunikasi efektif yang dilakukan perawat kepada teman sejawat atau tenaga medis lainnya untuk mencapai kondisi pasien. Tujuan komunikasi tersebut yaitu menyediakan kerangka komunikasi antara tenaga kesehatan dan kondisi pasien, dan memfasilitasi proses pengumpulan, pengelolaan, dan merubah informasi sebagai strategi pembangunan teamwork. Komunikasi SBAR itu juga ada singkatan S-nya, yaitu situasi. Situasi itu mencakup antara nama pasien, tempat tanggal lahir pasien, dan yang B itu background itu latar belakang terkait dengan kondisi pasien, misal alasan pasien masuk ke rumah sakit, sudah dilakukan apa saja. Terus yang A yaitu assessment yaitu dari hasil pengkajian analisis terkait dengan kondisi pasien. Yang R yaitu rekomendasi, yaitu pemberian rekomendasi atau saran dokter yang sesuai dengan kondisi pasien. Dok, perkenalkan, saya perawat Yunita dari Bangsal Penyakit Dalam. Hari ini saya akan menyampaikan terkait kondisi pasien Nyonya S. Saat ini pasien ada di Bangsal dengan kondisi dengan tekanan darah 150/80 mmHg, untuk nadi 120 kali per menit, untuk respirasi 40 kali per menit, dan adanya bunyi napas rongki. Kemudian untuk hasil lab baru menghasilkan Hb 9 mg per menit. Untuk kondisi pasien masuk ke rumah sakit tanggal 9 Oktober 2021. Pasien masuk ke IGD, adanya edema pada kaki. Pasien mengatakan akan sudah mengalami gagal ginjal selama 3 tahun, sudah rutin melakukan cuci darah. Namun pada tanggal 9 Oktober tersebut pasien merasa tidak nyaman sehingga memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Di IGD pasien sudah diposisikan semiflower, dok. Kemudian sudah dipasang kateter dan diberikan oksigen 3 liter per menit. Setelah dilakukan observasi, dok, selama 15 menit, untuk tekanan darahnya yaitu 120/100 mmHg, dan untuk respirasi 25 kali per menit, dan untuk nadi 110 kali per menit. 1 jam kemudian pasien ditransfer ke Bangsal Perawatan. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Herna. Pasien didiagnosa medis yaitu gagal ginjal kronik, dok. Di sini sudah ada tindakan pengobatan yang terdapat, yaitu injeksi klasik 3 kali ampul dan IV untuk memantau urin output ketika keseimbangan cairan elektronik. Baik, dok, untuk analisa dari perawat, pasien mengalami ketidakseimbangan pola napas dan ketidakseimbangan cairan kurang dari kebutuhan. Terkait pasien tersebut, haruskah diganti dengan oksigen NRM, dok? Baik, dok, terima kasih atas sarannya. Saya sudah mencatat dan saya akan lakukan tindakan tersebut. Baik, dok, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dok. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Yunita dari Bangsal Anggrek dari SUD Kota Jogja. Mau melaporkan, dok, pasien baru masuk anak S usia 10 tahun. Yang kami periksa yaitu tekanan darah 120/80 mmHg, dan untuk suhu 38 derajat Celcius, untuk nadi 70 kali per menit, untuk respirasi yaitu 30 kali per menit. Kemudian untuk keluhan pasien sendiri yaitu adanya demam dan diare. Untuk instruksinya mau diberikan apa nggih, dok? Baik, dok, ini saya tulis nama lengkap dokter dengan Dr. Hendra. Nanti tanda tangan saat dokter visit nggih, dok. Baik, terima kasih, dok, atas sarannya. Wassalamualaikum.